Dasar tukang kebun, mana mungkin kamu ngerti sistem canggih begini? Sebuah hinaan yang meluncur tajam dari bibir seorang wanita kaya. Namun, apa jadinya jika tangan yang setiap hari berlumuran tanah dan memegang gunting tanaman, justru adalah jawaban dari sebuah masalah teknologi yang bahkan ahlinya pun sudah angkat tangan? Selamat datang kembali di Ken Arok Productions. Channel yang akan selalu menyajikan kisah-kisah penuh inspirasi dan hikmah kehidupan. Sebelum kita masuk ke dalam cerita yang luar biasa ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, berikan like jika Anda suka, dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Dukungan dari Anda semua adalah semangat terbesar bagi kami untuk terus berkarya. Bagi yang sudah subscribe, kami doakan dari hati yang paling dalam, semoga Anda dan keluarga senantiasa diberikan rezeki yang melimpah ruah, kesehatan yang tak ternilai, keberkahan di setiap langkah, dan kebahagiaan yang tiada akhir. Amin ya robbal alamin. Dan agar doa kita semakin kuat, coba tulis di kolom komentar, Anda sedang menonton dari daerah mana saja? Dari Sabang sampai Merauke, mari kita saling mendoakan. Insya Allah, doa baik yang kita panjatkan bersama ini bisa terkabul dengan kehendak Tuhan, penguasa alam semesta. Baik, mari kita mulai kisahnya. Di salah satu sudut Jakarta Selatan yang paling gemerlap, di kawasan Pondok Indah di mana rumah-rumah megah berdiri menjulang seolah berlomba menyentuh langit, terhampar sebuah taman yang begitu indah dan terawat sempurna. Setiap helai daunnya berkilau sehat diterpa sinar matahari, setiap kelopak bunganya mekar dengan warna yang paling cerah. Taman itu adalah sebuah mahakarya kecil, sebuah oase ketenangan di tengah hiruk-pikuk ibu kota yang tak pernah tidur. Dan seniman di balik keindahan itu adalah seorang pemuda bernama Ardan. Pagi itu, di bawah terik matahari Jakarta yang mulai menyengat kulit, Ardan sedang berjongkok dengan penuh konsentrasi. Tangannya yang sedikit kasar dan berkulit gelap, karena terlalu sering terpapar matahari, dengan sangat telaten mencabuti rumput liar yang tumbuh di sekitar rumpun mawar merah. Kaosnya yang sederhana sudah basah oleh keringat, namun raut wajahnya menunjukkan ketenangan yang luar biasa, seolah ia sedang bermeditasi. Baginya, merawat tanaman bukan sekadar pekerjaan untuk menyambung hidup, tapi juga sebuah cara untuk menenangkan jiwa. Setiap tanaman ia rawat seperti anaknya sendiri, memastikan mereka mendapat cukup air, nutrisi, dan cahaya. Rumah megah dengan taman yang ia rawat itu adalah milik Pak Farid, seorang konglomerat yang namanya cukup disegani di dunia bisnis. Namun, Ardan jarang sekali bertemu langsung dengan sang pemilik rumah. Ia lebih sering berinteraksi dengan para asisten rumah tangga lain yang juga bekerja di sana. Mereka semua tahu, Ardan adalah pemuda yang pendiam, sopan, dan sangat rajin. Tak pernah sekalipun ia mengeluh atau bermalas-malasan. Namun, tak ada satupun dari mereka yang tahu, di balik penampilan bersahajanya sebagai seorang tukang kebun, Ardan menyimpan sebuah cerita dan kecerdasan yang tak pernah ia tunjukkan. Ia adalah mantan mahasiswa semester akhir jurusan teknik informatika di sebuah universitas ternama, yang terpaksa harus mengubur mimpinya dalam-dalam ketika ayahnya bangkrut dan jatuh sakit. Gelar sarjana yang hampir di depan mata, terpaksa ia relakan demi mencari uang untuk pengobatan ayahnya dan menghidupi keluarganya. Sebuah ironi yang menyakitkan. Kini, setiap hari ia bekerja dikelilingi oleh teknologi-teknologi canggih yang dulu ia pelajari di bangku kuliah. Dari sistem keamanan dengan puluhan kamera CCTV, gerbang otomatis yang dikendalikan sensor, hingga sistem irigasi pintar yang bisa diatur lewat ponsel. Terkadang, saat sedang beristirahat di bawah pohon rindang, matanya menatap nanar pada panel-panel kontrol dan kabel-kabel yang tertanam rapi di sepanjang dinding taman. Ada kerinduan yang mendalam di hatinya untuk bisa kembali mengutak-atik sirkuit dan barisan kode, hal yang paling ia cintai. Namun, takdir berkata lain. Kini, tangannya yang dulu terbiasa memegang mouse dan mengetik di keyboard, harus akrab dengan cangkul, sekop, dan gunting tanaman. Ia menerima takdirnya dengan lapang dada, percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana yang lebih baik untuknya. Ia hanya belum tahu bahwa hari itu, pengetahuannya yang terpendam akan diuji dengan cara yang paling tak terduga. Langit Jakarta yang tadinya cerah, seolah tak menyisakan jejak dari amukan badai yang mengguyur semalam suntuk. Hujan deras disertai petir yang sambar menyambar, telah membuat seluruh kota seperti dibasuh. Sisa-sisa genangan air masih terlihat di sudut-sudut taman, dan aroma tanah basah yang khas menguar pekat di udara. Ardan baru saja selesai merapikan beberapa dahan pohon yang patah akibat angin kencang.
Ia kemudian berjalan menuju panel kontrol irigasi yang tertanam di dinding taman, berniat untuk menyalakan penyiram otomatis sebentar saja untuk membersihkan sisa tanah dari dedaunan. Namun, sebuah keanehan langsung menyambutnya. Panel digital kecil itu gelap gulita. Tak ada angka, tak ada lampu indikator yang menyala. Sama sekali mati. Ardan mengernyitkan dahi. Ia menekan tombol power beberapa kali, namun tak ada reaksi sedikit pun. Awalnya ia berpikir mungkin hanya sekringnya yang putus, hal yang biasa terjadi setelah badai petir. Namun, firasatnya mengatakan ada sesuatu yang lebih dari itu. Rasa penasarannya yang terpendam, jiwa teknisinya yang lama tertidur, mulai terusik. Ia berjalan ke sisi lain taman, memeriksa lampu-lampu hias yang seharusnya otomatis menyala redup bahkan di pagi hari. Semuanya padam. Firasatnya semakin menguat. Ini bukan masalah sepele. Ini adalah masalah sistemik. Belum sempat ia berpikir lebih jauh, pintu belakang rumah terbuka dengan kasar. Bei Sumi, kepala asisten rumah tangga yang sudah berumur, keluar dengan wajah panik. Napasnya tersengal-sengal. Den Ardan. Gawat, Den. Di dalam listriknya sebagian besar mati. Lapornya dengan cemas. Lampu taman, gerbang depan, sistem pendingin ruangan di ruang utama, semuanya tidak bisa dinyalakan. Padahal listrik dari PLN tidak padam. Benar saja. Ini adalah sebuah kelumpuhan sistem. Jantung digital dari rumah mewah itu seolah berhenti berdetak. Sistem smart home canggih seharga miliaran rupiah yang menjadi tulang punggung kemewahan sekaligus keamanan rumah itu, kini lumpuh total. Gerbang besi tempai yang kokoh dan megah di depan sana, yang biasanya membuka dan menutup dengan anggun hanya dengan satu sentuhan tombol, kini membisu seperti benteng yang tak bisa ditembus. Puluhan kamera pengawas yang tersebar di setiap sudut kini, hanya menjadi hiasan tak berguna. Seluruh otomatisasi yang membuat hidup penghuninya begitu mudah dan nyaman, lenyap dalam sekejap. Keheningan yang aneh kini menyelimuti properti mewah itu. Keheningan yang berasal dari matinya teknologi. Ardan menatap ke arah kotak panel utama yang terletak di dekat garasi. Dari kejauhan pun ia bisa melihat bahwa semua lampu indikator di sana padam total. Ada korsleting parah di suatu tempat, kemungkinan besar dipicu oleh sambaran petir semalam yang menyebabkan lonjakan daya listrik yang fatal. Sementara Bei Sumi dan beberapa pekerja lain mulai panik dan kebingungan, wajah Ardan yang biasanya tenang justru menunjukkan guratan rasa penasaran yang dalam. Matanya menatap panel-panel listrik itu bukan dengan tatapan seorang tukang kebun, melainkan dengan tatapan seorang analis yang sedang mendiagnosis sebuah masalah rumit. Mereka semua belum menyadari bahwa kelumpuhan sistem ini hanyalah awal dari sebuah drama yang akan menguji kesombongan dan membuka sebuah rahasia yang selama ini tersembunyi di balik penampilan sederhana seorang Ardan. Di tengah kepanikan kecil yang melanda para pekerja di rumah itu, terdengar deru mesin mobil sport dari kejauhan yang semakin lama semakin mendekat. Suara khas dari knalpot mahal itu sudah sangat mereka hafal. Itu adalah suara kedatangan Anin, putri tunggal kesayangan Pak Farid. Benar saja, beberapa detik kemudian, sebuah mobil sedan mewah berwarna merah menyala berhenti tepat di depan gerbang yang tertutup rapat. Klakson dibunyikan berkali-kali dengan tidak sabar. Nadanya terdengar tajam dan menuntut, memecah keheningan pagi yang canggung itu. Dari dalam mobil, Anin menggerutu kesal. Tangannya yang lentik dengan kuku terawat sempurna menekan-nekan tombol di remote gerbangnya dengan kasar, namun gerbang besi di hadapannya tetap tak bergeming. Ini kenapa lagi sih? Desisnya pada diri sendiri. Kacamata hitam bermerek yang bertengger di hidungnya ia lepas, menampakkan sepasang mata indah yang kini menyeratkan kekesalan tingkat tinggi. Ia baru saja pulang dari sesi gym dan yoga di salah satu klub paling elit di Jakarta, dan suasana hatinya yang sebenarnya sedang baik kini rusak seketika. Baginya, fasilitas yang tidak berfungsi adalah sebuah gangguan yang tak bisa ditoleransi. Karena gerbang tak kunjung terbuka, dengan terpaksa dan penuh gerutuan, ia membuka pintu mobilnya dengan sedikit membantingnya. Gaun olahraganya yang mahal dan pas di badan membalut tubuhnya yang jenjang. Ia berjalan dengan langkah cepat dan angkuh menuju gerbang, lalu memencet bel intercom dengan brutal. Bei Sumi, buka gerbangnya. Ngapain aja sih di dalam? Teriaknya dengan suara tinggi, tak peduli jika ada tetangga yang mendengar. Bei Sumi, ditemani seorang satpam, tergopoh-gopoh berlari dari dalam untuk membuka gerbang secara manual.
Pekerjaan yang biasanya hanya butuh 1 detik dengan remote, kini membutuhkan tenaga 2 orang untuk mendorong gerbang yang berat itu hingga terbuka. Wajah Anin sudah masam seperti cuka. Tanpa mengucapkan terima kasih, ia melengos masuk, mengambil mobilnya, dan memarkirkannya di garasi dengan decitan ban yang cukup keras. Begitu turun dari mobil, amarahnya langsung meledak. Ia melihat lampu garasi yang padam, pintu otomatis menuju ruang dalam yang harus dibuka manual, dan hawa rumah yang mulai terasa pengap karena pendingin ruangan mati. Ada apa ini? Kenapa semuanya mati? Kalian ini dibayar mahal tapi kerja nggak becus. Semburnya kepada Bei Sumi yang berdiri menunduk di hadapannya. Puncak amarahnya terjadi ketika ia teringat rencananya hari itu. Malam ini aku mau ada arisan. Bei, teman-temanku, para istri pejabat dan pengusaha, mau datang ke sini. Apa jadinya kalau rumah ini gelap gulita dan panas begini? Aku bisa malu. Pokoknya aku nggak mau tahu, semua ini harus sudah beres sebelum sore. Anin sama sekali tidak berusaha mencari tahu penyebab masalahnya. Di benaknya, semua ini adalah akibat dari kelalaian para pekerjanya. Pandangannya kemudian menyapu ke arah taman, dan matanya menangkap sosok Ardan yang berdiri diam di dekat rumpun bunga, seolah menjadi penonton bisu dari drama pagi itu. Anin menatapnya sekilas dengan pandangan meremehkan, seolah Ardan hanyalah bagian dari dekorasi taman yang tak berarti. Ia sama sekali tak tahu bahwa solusi dari masalah besar yang mengancam harga dirinya justru berdiri di sana, dalam wujud pemuda yang hanya ia anggap sebagai seorang tukang kebun. Sesuai dengan perintah Anin yang tak terbantahkan, telepon pun segera dilayangkan ke perusahaan penyedia layanan smart home paling ternama di Jakarta. Anin tidak mau mengambil risiko dengan memanggil teknisi sembarangan. Ia hanya mau yang terbaik, yang paling mahal, yang paling direkomendasikan oleh kalangan atas. Baginya, harga adalah penjamin kualitas, dan ia tak ragu membayar berapapun asalkan masalah ini selesai dan harga dirinya di depan teman-teman sosialitanya terselamatkan. Kurang dari 1 jam kemudian, sebuah van berlogo perusahaan teknologi ternama itu pun tiba. Keluarlah seorang teknisi berseragam rapi, lengkap dengan tas perkakas besar dan beberapa alat diagnostik digital yang terlihat sangat canggih. Pria itu memperkenalkan dirinya dengan percaya diri, menyebutkan berbagai sertifikasi yang ia miliki, seolah ingin menegaskan bahwa ia adalah ahlinya. Anin menyambutnya dengan sedikit lebih tenang, yakin bahwa solusinya telah tiba. Saya tidak peduli bagaimana caranya. Pokoknya sebelum jam 5 sore nanti, semuanya harus kembali normal, perintah Anin dengan nada tegas. Sang teknisi mengangguk mantap dan langsung menuju ke ruang panel utama. Ia membuka kotak server dengan sigap, mengeluarkan laptopnya, dan mulai menyambungkan berbagai kabel ke port-port diagnostik. Di layar laptopnya, muncul diagram-diagram rumit dan barisan data yang mengalir cepat. Para asisten rumah tangga, termasuk Bei Sumi, hanya bisa menonton dari kejauhan dengan tatapan kagum sekaligus bingung. Sementara itu, Ardan, yang sedang melanjutkan pekerjaannya di sudut taman yang lain, sesekali melirik ke arah teknisi itu. Dari caranya bekerja, Ardan bisa melihat bahwa teknisi itu sangat prosedural, mengikuti semua langkah yang ada di buku manual. Namun, ada sesuatu dalam insting Ardan yang mengatakan bahwa masalah ini tidak akan ditemukan hanya dengan mengikuti prosedur standar. Waktu terus berjalan. 10 menit, 20 menit, setengah jam. Raut percaya diri di wajah sang teknisi perlahan mulai luntur. Dahinya mulai berkerut dalam. Ia mengetuk-ngetuk keyboard laptopnya dengan lebih cepat, bergumam pada dirinya sendiri, lalu mencoba mereset sistem beberapa kali. Namun, hasilnya nihil. Panel-panel tetap mati, sistem tetap membisu. Ia kemudian beralih menggunakan alat-alat fisiknya, memeriksa tegangan di setiap sirkuit dengan multimeter digitalnya. Semua tampak normal. Namun anehnya, daya listrik seolah berhenti di satu titik dan tidak mau mengalir ke seluruh sistem. 1 jam berlalu sudah. Anin, yang sedari tadi menunggu di ruang tamu sambil mondar-mandir seperti setrika, akhirnya kehilangan kesabarannya. Ia berjalan menghampiri sang teknisi dengan wajah yang kembali masam. Bagaimana? Sudah ketemu masalahnya? Tanyanya ketus. Teknisi itu menghela napas panjang dan melepaskan kacamata pengamannya. Ia menggelengkan kepala dengan raut wajah kalah. Mohon maaf, Bu Anin, mulainya dengan nada yang tidak seyakin di awal. Setelah saya periksa secara menyeluruh,
Sepertinya ada kerusakan yang sangat parah di mainboard atau papan sirkuit utamanya. Kemungkinan besar karena lonjakan listrik akibat petir semalam. Ini sudah di luar kemampuan perbaikan biasa. Maksud kamu apa? Sentak Anin. Papan sirkuitnya harus diganti total, Bu. Dan barangnya ini inden. Harus dipesan langsung dari Jerman. Paling cepat baru bisa datang dan dipasang besok lusa. Untuk biayanya? Teknisi itu berhenti sejenak. Ragu-ragu, biayanya juga akan sangat mahal. Penjelasan itu bagaikan petir di siang bolong bagi Anin. Besok lusa? Mahal? Itu bukan jawaban yang ingin ia dengar. Itu berarti acaranya malam ini sudah pasti hancur berantakan. Harapannya pada sang ahli yang mahal itu sirna seketika. Teknisi yang datang dengan penuh percaya diri itu kini berdiri di hadapannya, mengangkat kedua tangannya, tanda bahwa ia telah menyerah. Kegagalan sang ahli justru menjadi panggung bagi keputusasaan Anin yang akan segera memuncak. Kata-kata, besok lusa, dan biaya sangat mahal, masih terngiang-ngiang di telinga Anin seperti gema di sebuah jurang yang dalam. Wajahnya yang tadi tegang karena kesal, kini berubah pucat pasi. Dunianya seakan runtuh seketika. Teknisi itu membereskan peralatannya dengan gerakan lambat, seolah tak ingin berlama-lama menjadi sasaran kemarahan yang ia tahu pasti akan segera meledak. Setelah sang teknisi pergi meninggalkan surat penawaran perbaikan, Anin masih berdiri mematung selama beberapa saat, menatap kosong ke arah panel listrik yang gelap. Kemudian, seperti bendungan yang akhirnya jebol, amarah dan keputusasaannya tumpah ruah tanpa kendali. Tidak mungkin, teriaknya, suaranya melengking tinggi hingga menggema ke seluruh penjuru rumah. Ia berbalik dan menatap tajam ke arah Bei Sumi dan beberapa asisten rumah tangga lain yang berdiri ketakutan di kejauhan. Mereka menjadi pelampiasan dari segala frustrasinya. Lihat ini semua. Acara malam ini bagaimana? Kalian mau aku taruh di mana muka ini? Hardiknya sambil menunjuk ke sekeliling ruangan yang terasa semakin pengap. Teman-temanku itu bukan orang sembarangan. Mereka terbiasa dengan kemewahan, dengan pelayanan nomor 1. Lalu mereka datang ke sini disambut dengan rumah yang panas dan gelap seperti gudang. Ia mulai berjalan mondar-mandir di ruang tengah, tangannya bergerak-gerak gelisah, otaknya buntu mencari jalan keluar. Bayangan teman-temannya yang datang, berbisik-bisik di belakangnya, menertawakan kegagalannya menjadi tuan rumah yang sempurna, semua itu menghantuinya. Di dunianya, citra dan status adalah segalanya. Sebuah acara arisan yang gagal bukan sekadar acara yang batal, itu adalah sebuah noda pada reputasinya, sebuah kekalahan sosial yang akan menjadi bahan gunjingan selama berbulan-bulan. Telepon papa, perintahnya pada Bei Sumi. Cepat telepon papa sekarang juga. Bei Sumi dengan tangan gemetar segera menelepon Pak Farid. Namun, nasib seolah sedang tidak berpihak pada Anin. Pak Farid sedang berada di tengah rapat penting dengan investor asing dan tidak bisa diganggu sama sekali. Pesan singkat yang dikirimkan Anin hanya dibalas dengan jawaban otomatis. Sedang meeting, telepon lagi nanti. Jawaban itu menjadi pukulan telak terakhir bagi Anin. Ia merasa sendirian, ditinggalkan di tengah masalah besar yang mengancam harga dirinya. Ia membanting ponsel mahalnya ke atas sofa dengan keras. Kepalanya terasa pening, napasnya memburu. Ia benar-benar menemui jalan buntu. Tak ada lagi yang bisa ia andalkan. Teknisi terbaik sudah menyerah. Ayahnya tak bisa dihubungi. Ia terjebak dalam kemewahannya sendiri, dikhianati oleh teknologi yang selama ini menjadi simbol status dan kenyamanannya. Para asisten rumah tangga hanya bisa menunduk dalam-dalam, tak berani bersuara, hanya bisa menjadi saksi bisu dari kepanikan sang nona muda. Di tengah badai emosi itu, tak ada satupun yang menyadari bahwa dari balik jendela kaca yang menghadap ke taman, sepasang mata tenang milik Ardan telah mengamati semuanya dengan saksama. Ia bukan hanya melihat kemarahan, tapi juga melihat keputusasaan di balik kemarahan itu. Dan di dalam benaknya, sebuah keputusan besar mulai terbentuk. Di puncak kekalutan Anin, saat semua harapan seolah telah padam dan yang tersisa hanyalah amarah yang tak tentu arah, sebuah suara yang tenang dan rendah memecah ketegangan. Suara itu datang dari arah taman, dari tempat yang paling tidak ia duga. Permisi, Non Anin. Ardan telah meletakkan gunting rumputnya. Ia mengelap kedua tangannya yang kotor oleh tanah ke celana kerjanya yang lusuh,
lalu melangkah mendekati teras belakang tempat Anin meluapkan emosinya. Ia tidak berjalan dengan ragu, namun juga tidak tergesa-gesa. Setiap langkahnya mantap dan penuh pertimbangan, seolah ia sudah memikirkan keputusan ini matang-matang. Para asisten rumah tangga yang melihatnya mendekat menahan napas. Mereka mengira Ardan akan ikut menjadi korban semburan amarah sang nona muda. Anin berhenti mondar-mandir. Ia membalikkan badan dengan cepat, matanya yang masih menyeratkan kekesalan menatap tajam ke arah sumber suara. "Apa? Kamu mau apa?" bentaknya, nadanya masih tinggi dan tidak sabaran. Baginya, ini adalah sebuah interupsi yang sangat tidak pantas dari seseorang yang posisinya jauh di bawahnya. Apa urusan seorang tukang kebun dengan masalahnya? Ardan berhenti di anak tangga teras, menjaga jarak yang sopan. Ia tidak gentar sama sekali oleh tatapan tajam Anin. Dengan kepala yang sedikit menunduk sebagai tanda hormat, ia berbicara lagi dengan nada yang sama tenangnya. "Mohon maaf kalau saya lancang, Non," ucapnya. Matanya kemudian terangkat, menatap lurus ke arah Anin dengan tatapan yang anehnya begitu fokus dan meyakinkan. "Saya tadi tidak sengaja mendengar percakapan Non dengan Bapak Teknisi. Saya juga melihat apa yang dia kerjakan." Ia berhenti sejenak, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Mungkin saya bisa coba melihatnya. Siapa tahu ada kabel yang kendor atau sekring kecil yang luput dari pemeriksaan." Tawaran itu, yang diucapkan dengan begitu sederhana dan rendah hati, menggantung di udara dengan efek yang luar biasa. Untuk sesaat, suasana menjadi hening total. Bahkan suara jangkrik di taman pun seolah ikut terdiam. Bi Sumi membelalakan matanya, mulutnya sedikit terbuka karena kaget. Ia ingin memberi isyarat pada Ardan untuk mundur, khawatir pemuda itu hanya akan mempermalukan dirinya sendiri dan membuat Anin semakin murka. Anin sendiri terdiam 1000 bahasa. Alisnya bertaut, mencoba mencerna kalimat yang baru saja ia dengar. Seorang tukang kebun. Tukang kebunnya. Pemuda yang setiap hari ia lihat hanya berkutat dengan tanah, pupuk, dan selang air, kini menawarkan diri untuk memperbaiki sebuah sistem elektronik super canggih yang nilainya mungkin 1000 kali lipat dari gaji tahunannya. Ini adalah sebuah skenario yang begitu absurd, begitu di luar nalar, hingga Anin bahkan tidak tahu harus merespons dengan cara apa. Apakah ini sebuah lelucon? Atau sebuah bentuk kebodohan yang naif? Di benaknya, tawaran itu bukan terdengar seperti sebuah solusi, melainkan sebuah penghinaan baru terhadap tingkat keparahannya masalah yang sedang ia hadapi. Dan keheningan yang singkat itu, hanyalah sebuah jeda sebelum badai tawa sinis dan ejekan yang merendahkan akan segera ia lepaskan. Keheningan yang canggung itu pecah bukan oleh jawaban, melainkan oleh suara tawa. Tawa yang keluar dari bibir Anin. Bukan tawa geli atau tawa bahagia, melainkan tawa dingin yang penuh dengan nada sinis dan meremehkan. Awalnya hanya sebuah senyum miring, lalu berubah menjadi tawa kecil yang tertahan, dan akhirnya meledak menjadi tawa terbahak-bahak yang terdengar begitu menghina di telinga siapapun yang mendengarnya. "Hahaha kamu." Anin menunjuk lurus ke arah Ardan dengan jari telunjuknya yang lentik, seolah sedang menunjuk sebuah objek aneh di pameran. Matanya menyapu penampilan Ardan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ia melihat kaos yang basah oleh keringat, noda tanah di celana, dan sepatu bot usang yang berlumpur. Pemandangan itu seolah menjadi konfirmasi mutlak di benaknya, betapa lucunya tawaran yang baru saja ia dengar. "Kamu dengar nggak sih tadi teknisi bersertifikat dari Jerman itu bilang apa?" Dia saja angkat tangan. "Lalu kamu, yang setiap hari kerjanya cuma gali tanah dan potong rumput, mau coba memperbaikinya?" Ia menggeleng-gelengkan kepalanya dengan ekspresi tak percaya yang dibuat-buat, seolah sedang menyaksikan lelucon paling absurd di dunia. Para asisten rumah tangga menunduk semakin dalam, tak berani menatap. Mereka bisa merasakan aura dingin dan tajam dari setiap kata yang akan keluar dari mulut Anin. Ini bukan lagi sekadar kemarahan, ini adalah penghinaan yang disengaja untuk menjatuhkan mental seseorang. Anin melangkahkan kakinya menuruni teras, mendekati Ardan hingga jarak mereka hanya sekitar 2 meter. Ia menatap lurus ke mata pemuda itu, tatapannya menusuk dan penuh superioritas. Disinilah ia melontarkan kalimat yang akan menjadi pertaruhan terbesar hari itu, sebuah tantangan yang lahir dari puncak kesombongannya. "Dengar ya," desisnya dengan penekanan di setiap kata. "Dasar tukang kebun, mana mungkin kamu mengerti sistem canggih begini?" Ia berhenti sejenak,
membiarkan penghinaan itu meresap. Lalu, dengan senyum mengejek yang terukir di bibirnya, ia melanjutkan tantangannya. Tapi baiklah, aku sedang butuh hiburan. Kalau dalam waktu 30 menit, kamu bisa perbaiki sistem keamanan dan irigasi otomatis di rumah ini, sebut saja hargamu. Berapapun yang kamu mau, puluhan juta, akan aku bayar tunai saat itu juga. Tantangan itu terdengar seperti sebuah cambukan di udara. Bukan sebuah tawaran, melainkan sebuah cara untuk mempermalukan Ardan lebih dalam lagi. Anin yakin 100% pemuda itu akan gagal. Dalam bayangannya, Ardan akan panik, mencoba hal-hal bodoh, dan setelah 30 menit berakhir, ia akan menertawakannya habis-habisan di depan semua orang. Itu akan menjadi pelampiasan yang sempurna untuk semua kekesalannya hari ini. Namun, di luar segala dugaannya, reaksi Ardan sama sekali tidak seperti yang ia bayangkan. Tidak ada rasa takut, tidak ada kepanikan, tidak ada kemarahan di wajah pemuda itu. Ardan hanya berdiri diam, menerima semua hinaan itu dengan ketenangan yang membingungkan. Ia hanya menatap balik Anin dengan sorot mata yang sulit diartikan, sebuah campuran antara kesabaran dan keyakinan yang sunyi. Ketenangan Ardan justru membuat Anin semakin terusik. Ia benci dipandang dengan cara seperti itu, seolah ejekannya tak berefek sama sekali. Saat Anin hendak melontarkan hinaan lainnya, sebuah mobil sedan hitam yang elegan masuk melalui gerbang yang masih terbuka. Itu mobil Pak Farid. Sang kepala keluarga telah pulang, tepat di tengah-tengah drama yang diciptakan oleh putrinya sendiri. Kedatangan Pak Farid seketika mengubah atmosfer. Pria parubaya itu keluar dari mobilnya dengan aura tenang namun penuh wibawa yang langsung terasa. Sebagai seorang pengusaha ulung yang telah melalui asam garam dunia bisnis, ia terbiasa membaca situasi dan karakter orang hanya dalam hitungan detik. Matanya yang tajam langsung memindai pemandangan di hadapannya. Putrinya yang berdiri dengan angkuh dan wajah memerah karena marah, para staf rumah tangga yang menunduk ketakutan, dan seorang pemuda berpakaian kerja yang berdiri tegak di hadapan putrinya dengan ketenangan yang ganjil. Ada apa ini, Anin? Suaramu sampai kedengaran ke depan gerbang, tanya Pak Farid. Suaranya tidak meninggi, namun ada ketegasan dalam intonasinya yang membuat Anin sedikit gentar. Papa. Nah, ini dia, sahut Anin dengan cepat, suaranya masih ketus. Ia menunjuk lagi ke arah Ardan seolah pemuda itu adalah terdakwa. Papa lihat sendiri. Teknisi dari perusahaan mahal itu saja sudah menyerah. Terus, tukang kebun ini, Pak, si Ardan ini, sok tahu, bilang mau coba perbaiki sistemnya. Kan aneh. Makanya Anin tantang saja sekalian biar dia tahu diri. Jelasnya, berusaha membenarkan tindakannya dan melukiskan Ardan sebagai orang bodoh yang lancang. Pak Farid tidak langsung merespons ucapan putrinya. Sebaliknya, ia justru mengalihkan pandangannya sepenuhnya kepada Ardan. Ia menatap pemuda itu lekat-lekat. Di mata pengalamannya, ia tidak melihat kelancangan atau kebodohan di wajah Ardan. Yang ia lihat adalah sorot mata yang fokus, postur tubuh yang tidak gentar meskipun baru saja dihina, dan sebuah ketenangan yang menandakan keyakinan, bukan kesombongan. Ia melihat sesuatu yang Anin, dengan segala keangkuhannya, telah gagal lihat. Benar kamu menawarkan diri untuk mencoba, Nak? Tanya Pak Farid langsung kepada Ardan. Panggilan, Nak, yang ia gunakan begitu kontras dengan panggilan, tukang kebun, dari Anin. Sebuah pengakuan kecil bahwa ia melihat Ardan sebagai sesama manusia, bukan sekadar pekerja. Ardan sedikit terkejut dengan perlakuan hormat itu, namun ia menjawab dengan cepat dan lugas. Betul, Pak. Dengan izin Bapak, saya hanya ingin mencoba. Melihat kondisi panelnya, sepertinya ada kemungkinan yang belum diperiksa oleh teknisi tadi. Tidak ada ruginya untuk mencoba, Pak, jawabnya dengan sopan, menyisipkan analisis teknis singkat dalam jawabannya. Jawaban itu semakin meyakinkan Pak Farid. Ini bukan jawaban orang yang asal bicara. Ini adalah jawaban seseorang yang setidaknya memiliki dasar pemahaman. Ia kemudian kembali menatap putrinya. Anin, sistemnya sudah rusak. Teknisi terbaikmu sudah pulang. Kita tidak akan rugi apa-apa lagi. Kemudian, ia membuat keputusan final yang membuat Anin terbelalak tak percaya. Ia menatap Ardan dan memberikan isyarat dengan anggukan kepala. Baiklah, saya berikan kamu izin. Lakukan apa yang menurutmu perlu dilakukan.
Ia lalu melirik jam tangan mahalnya. Seperti kata Anin, waktumu 30 menit. Mulai dari sekarang. Keputusan itu bagaikan palu hakim yang telah diketuk. Tantangan yang tadinya hanya gertakan sombong dari Anin, kini telah menjadi sebuah pertaruhan resmi yang disaksikan dan disahkan oleh sang pemilik rumah. Anin berdiri mematung dengan mulut sedikit terbuka, kesal karena merasa ayahnya lebih memihak si tukang kebun daripada dirinya. Sementara itu, Ardan tidak membuang waktu. Ia hanya mengangguk hormat kepada Pak Farid, lalu tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik badan dan berjalan dengan langkah pasti menuju kotak panel kontrol utama. Semua mata kini tertuju padanya. 30 menit yang akan menentukan harga diri, kehormatan, dan mungkin juga masa depan, telah resmi dimulai. Tanpa membuang sedetik pun waktu berharganya, Ardan berjalan menuju kotak panel kontrol utama yang terletak di dinding garasi. Setiap pasang mata di sana mengikutinya. Anin mengawasinya dengan tangan bersedekap dan senyum sinis yang tak luntur dari bibirnya, menanti-nanti momen kegagalan yang ia yakini akan segera tiba. Pak Farid memperhatikan dengan tatapan tajam dan penuh analisis, mencoba mengukur kedalaman karakter pemuda yang penuh teka-teki ini. Sementara para asisten rumah tangga menatap dengan campuran antara rasa cemas dan sejumput harapan. Ardan berjongkok di hadapan kotak baja itu. Dengan gerakan yang tenang, ia membuka penutupnya. Terpampanglah di hadapannya pusat saraf digital dari seluruh rumah. Sebuah jalinan kabel warna-warni yang rumit, puluhan modul elektronik, dan beberapa papan sirkuit hijau yang dipenuhi komponen-komponen kecil. Semuanya gelap, tak ada satupun lampu LED yang berkedip, menandakan ketiadaan daya listrik total di dalam sistem. Bagi orang awam, pemandangan itu tampak seperti isi perut monster teknologi yang membingungkan. Bagi teknisi sebelumnya, itu adalah sebuah masalah rumit yang berujung pada jalan buntu. Namun bagi Ardan, itu adalah sebuah kanvas yang familiar, sebuah dunia di mana ia pernah begitu tenggelam di dalamnya. Jari jemari yang terbiasa menggenggam gagang cangkul dan merasakan kasarnya tanah itu, kini bergerak dengan kelembutan dan presisi yang mengejutkan. Ia tidak menyentuh apapun secara sembarangan. Matanya memindai keseluruhan tata letak sirkuit, seolah sedang membaca peta yang sangat ia kenal. Ia sama sekali tidak menyentuh laptop atau alat diagnostik canggih. Ia hanya mengeluarkan dua benda dari saku celananya. Sebuah multimeter digital kecil yang sudah usang, satu-satunya peninggalan dari masa kuliahnya yang berhasil ia selamatkan, dan ponselnya yang layarnya sudah sedikit retak. Langkah pertama yang ia lakukan benar-benar di luar dugaan. Ia sama sekali tidak memeriksa mainboard atau unit prosesor utama yang menjadi fokus teknisi sebelumnya. Instingnya mengatakan, kerusakan sebesar ini seringkali disebabkan oleh masalah yang paling mendasar, aliran daya. Ponsel bututnya ia gunakan bukan untuk membuka media sosial, melainkan untuk dengan cepat mencari diagram kelistrikan dari model Smart Home Hub tersebut. Dalam hitungan detik, informasi yang ia butuhkan sudah ada di genggamannya. 5 menit berlalu. Ia dengan sistematis mulai memeriksa titik-titik vital di unit catu daya atau power supply unit. Probe dari multimeternya menari dari satu titik ke titik lain, sementara matanya dengan cermat membandingkan angka yang muncul di layar kecil itu dengan data spesifikasi di layar ponselnya. Keheningan terasa begitu pekat, hanya dipecah oleh bunyi, bip, pelan dari multimeternya. Waktumu tinggal 20 menit, jangan cuma bengong lihatin kabel. Celetuk Anin dari belakang, mencoba memecah konsentrasi Ardan. Ardan tidak bergeming. Ia seolah tuli terhadap suara-suara di sekitarnya. Dunianya kini menyempit. Hanya ada dirinya, panel sirkuit di hadapannya, dan sebuah teka-teki yang harus ia pecahkan. Ia sudah berada di dalam zona-nya, sebuah kondisi fokus total yang sudah lama tidak ia rasakan. Tiba-tiba, gerakannya berhenti. Matanya yang jeli, yang terbiasa menemukan gulma terkecil di antara rimbunnya tanaman, kini menangkap sebuah kejanggalan. Sebuah anomali yang sangat kecil, yang mungkin akan terlewatkan oleh 9 dari 10 orang. Di dekat salah satu kaki transformator daya, ada noda gosong yang ukurannya tak lebih besar dari ujung jarum, dan sebuah kapasitor silinder kecil di dekatnya terlihat sedikit, sangat sedikit, lebih menggembung dari kapasitor lain di sekitarnya. Bingo! Itulah dia biang keladinya. Bukan mainboard seharga puluhan juta yang rusak, melainkan sebuah komponen kecil seharga beberapa ribu rupiah yang meledak karena lonjakan daya. Ia telah menemukan sumber penyakitnya. Kini,
Tantangan sebenarnya adalah bagaimana cara mengobatinya dengan waktu dan alat yang sangat terbatas. Waktu terus merayap tanpa ampun. 15 menit telah berlalu. Anin mulai gelisah. Keyakinannya bahwa Ardan akan gagal mulai goyah saat melihat pemuda itu bekerja dengan metode yang begitu tenang dan terstruktur. Sama sekali tidak terlihat seperti orang yang kebingungan. Namun, gengsinya terlalu tinggi untuk mengakui bahwa ia mungkin telah salah menilai. "Pak, lihat kan? Dia cuma ngutak-ngatik kabel kecil. Teknisi tadi bawa laptop canggih saja nggak bisa. Apalagi dia," bisik Anin kepada ayahnya, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada ayahnya. Pak Farid tidak langsung menjawab. Matanya yang tajam dan terlatih sebagai seorang pemimpin tidak pernah lepas dari setiap gerakan tangan Ardan. Ia melihat sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia melihat efisiensi, ketenangan di bawah tekanan, dan gerakan tangan yang sangat yakin seolah memiliki memorinya sendiri. Itu bukanlah gerakan seorang tukang kebun. "Anin," Pak Farid akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan namun penuh makna, tanpa mengalihkan pandangannya dari Ardan. "Perhatikan cara dia bekerja. Dia tidak panik. Dia tidak mencoba semua hal secara acak. Dia fokus pada satu titik. Itu bukan cara kerja seorang amatir. Itu cara kerja seorang profesional yang tahu persis apa yang dia cari." Anin mengerutkan kening, tidak mengerti maksud ayahnya. "Profesional? Tukang kebun ini?" Pak Farid lalu menoleh sedikit, menatap lurus ke mata putrinya. Disinilah ia menjatuhkan sebuah bom informasi yang seketika meruntuhkan seluruh asumsi Anin. Ayahnya Ardan, Pak Haryo, dulu adalah rekan bisnis Papa. "Salah satu kontraktor terbaik yang pernah Papa kenal," ujar Pak Farid, suaranya terdengar berat oleh kenangan. "Tapi bisnisnya hancur karena ditipu. Beliau jatuh sakit, dan semua asetnya habis untuk menutupi hutang dan biaya pengobatan." Anin terdiam, matanya sedikit membelalak. Cerita ini sama sekali tidak pernah ia ketahui. "Dan Ardan," lanjut Pak Farid, kini tatapannya kembali ke arah pemuda itu dengan sorot yang mengandung kekaguman sekaligus simpati. "Sebelum semua musibah itu terjadi dan memaksanya berhenti kuliah, Ardan adalah mahasiswa terbaik di Fakultas Teknik Informatika di universitasnya. Skripsinya tentang integrasi sistem keamanan berbasis Internet of Things bahkan hampir mendapatkan nilai sempurna. Dia terpaksa mengubur mimpinya menjadi seorang insinyur untuk merawat ayahnya dan bekerja apa saja untuk menyambung hidup." Anin terhenyak. Rasanya seperti ada sebuah batu besar yang menghantam dadanya. Tukang kebun yang ia hina-hina, pemuda yang ia anggap tak lebih dari sekadar pesuruh rendahan, ternyata adalah seorang calon jenius yang nasibnya diubah secara paksa oleh keadaan. Tiba-tiba, kaos yang basah oleh keringat dan tangan yang kotor oleh tanah itu terlihat dalam cahaya yang sama sekali berbeda. Itu bukan lagi simbol status rendahan, melainkan simbol perjuangan dan pengorbanan. Wajahnya yang tadi penuh dengan kesombongan, kini perlahan memucat, digantikan oleh ekspresi kaget, tak percaya, dan secercah rasa malu yang mulai merayap di hatinya. Ia kini mengerti arti dari tatapan tenang Ardan. Itu bukan tatapan kosong, melainkan tatapan seseorang yang membawa beban dan pengetahuan jauh lebih berat dari yang pernah ia bayangkan. Waktu di jam tangan Pak Farid menunjukkan tinggal 10 menit lagi. Anin, yang kini diliputi campuran rasa malu dan penasaran, berdiri kaku. Semua ejekan yang tadi ia lontarkan terasa seperti bumerang yang berbalik menghantam wajahnya sendiri. Di hadapannya, Ardan sama sekali tidak terpengaruh oleh kilasan masa lalunya yang baru saja terungkap. Pikirannya terlalu fokus pada tantangan yang ada di depan mata. Menemukan komponen yang rusak adalah satu hal, memperbaikinya tanpa peralatan yang memadai adalah hal lain. Ia tidak punya solder, timah, atau komponen pengganti. Ia hanyalah seorang tukang kebun dengan tas perkakas usang. Disinilah kecerdasan yang sesungguhnya diuji, bukan sekadar pengetahuan, melainkan kemampuan untuk berimprovisasi di bawah tekanan. Ardan tahu ia tidak bisa mengganti kapasitor yang rusak itu. Satu-satunya jalan keluar adalah dengan membuat jalur pintas darurat, atau yang dalam istilah teknik disebut jumper. Ia harus mengalirkan listrik melewati sirkuit yang rusak itu secara langsung. Sebuah tindakan berisiko yang jika salah sedikit saja bisa menyebabkan korsleting yang lebih parah dan membakar seluruh mainboard. Tangannya merogoh ke dalam kantong perkakas lamanya, melewati gunting dahan dan sarung tangan.
Ia mengeluarkan sebuah gulungan kawat tipis yang biasa ia gunakan untuk mengikat batang anggrek agar tumbuh tegak. Kawat itu lentur, kecil, dan yang terpenting, merupakan konduktor listrik. Dengan menggunakan tang potong kecil dari perkakasnya, ia memotong kawat itu sekitar 2 cm panjangnya, lalu dengan hati-hati mengupas lapisan pelindungnya di kedua ujung hingga menyisakan inti tembaga yang berkilau. Inilah momen yang paling krusial. Seluruh napas seolah tertahan. Pak Farid maju selangkah, matanya tak berkedip. Anin tanpa sadar menggigit bibirnya, rasa cemas kini mengalahkan rasa gengsinya. Ardan mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan tangannya yang mulai sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Dengan kehati-hatian seorang ahli bedah yang sedang menyambungkan pembuluh darah, ia menyelipkan satu ujung kawat tembaga ke titik sirkuit sebelum kapasitor yang rusak, dan ujung lainnya ke titik sirkuit setelahnya. Sebuah jembatan kecil darurat kini telah terpasang. Ia tidak langsung menyalakan sistem. Ia mundur sejenak, matanya sekali lagi memindai karyanya, memastikan tidak ada kabel lain yang tersentuh, tidak ada potensi korsleting baru. Setelah yakin, ia berdiri. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya berjalan dengan tenang ke arah saklar utama, MCB, khusus untuk panel smart home yang terletak beberapa meter dari sana. Semua mata mengikutinya. Tangannya terangkat, siap untuk menaikkan kembali tuas saklar yang tadi diturunkan oleh teknisi. Ini adalah pertaruhan terakhir. Jika perhitungannya benar, sistem akan kembali hidup. Jika salah, akan terdengar bunyi letupan kecil dan semuanya akan benar-benar mati total. Klik. Suara tuas saklar yang dinaikkan terdengar begitu tegas dan nyaring dalam keheningan itu. Untuk 1 detik pertama, tidak terjadi apa-apa. Jantung Anin serasa berhenti berdetak. Namun kemudian, terdengar desingan pelan dari dalam kotak panel. Satu persatu, lampu-lampu LED indikator yang tadinya padam, mulai menyala. Awalnya berkedip merah, lalu kuning, dan akhirnya berubah menjadi hijau stabil. 1, 2, 5, 10, seluruh panel kembali bercahaya. Dan beberapa detik setelahnya, terdengar suara lembut dari dalam rumah, suara unit pendingin ruangan utama yang kembali menyala, diikuti oleh lampu taman yang serentak menyala terang. Titik terang itu telah datang. Sistem itu telah hidup kembali. Suara, klik, dari saklar itu diikuti oleh serangkaian keajaiban kecil yang terjadi hampir bersamaan. Setelah lampu panel dan pendingin ruangan hidup, terdengar bunyi, bip-bip, yang familiar dari arah gerbang depan, menandakan sistem keamanannya telah aktif kembali. Beberapa detik kemudian, dari seluruh penjuru taman, puluhan kepala sprinkler irigasi otomatis menyembul keluar dari dalam tanah dan mulai menyemprotkan air dengan pola yang teratur, seolah merayakan keberhasilan penciptanya. Dengungan motor listrik terdengar dari gerbang depan. Secara perlahan namun pasti, gerbang besi tempa yang tadinya membisu dan kaku itu mulai bergerak, membuka dan menutup dengan sempurna saat diuji coba oleh satpam melalui pos jaganya. Lampu-lampu hias di sepanjang jalan masuk menyala dengan anggun, dan di dalam rumah, layar-layar kontrol di dinding kembali menampilkan status normal. Dalam waktu kurang dari 1 menit, rumah yang tadinya lumpuh dan mati suri itu kini telah hidup kembali, berdenyut dengan energi teknologi seperti sedia kala. Semuanya berfungsi sempurna. Bei Sumi dan para asisten rumah tangga lainnya tidak bisa menahan diri. Mereka saling berpandangan dengan mata berbinar, beberapa di antara mereka menutup mulut karena tak percaya. Sebuah decak kagum kolektif terdengar dari mereka. Pria yang setiap hari mereka sapa sebagai tukang kebun, yang mereka lihat berpeluh di bawah terik matahari, baru saja melakukan sesuatu yang bahkan seorang ahli bergaji mahal pun tak mampu melakukannya. Pak Farid melirik jam tangannya sekali lagi. Jarum panjangnya menunjukkan bahwa waktu baru berjalan 28 menit. Masih ada sisa 2 menit dari tantangan yang diberikan. Ia menatap Ardan, yang kini berdiri dengan tenang di samping saklar utama, dengan ekspresi yang sama datarnya seolah tidak baru saja melakukan hal yang luar biasa. Namun, di mata Pak Farid, pemuda itu kini terlihat menjulang tinggi. Ia melihat ketenangan seorang pemecah masalah, kecerdasan seorang insinyur, dan kerendahan hati seorang pejuang. Sebuah kombinasi langka yang sangat ia hargai. Namun, reaksi yang paling dramatis datang dari Anin. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak menatap pemandangan di sekelilingnya, lampu yang menyala, gerbang yang bergerak, air yang memancar.
Setiap tanda keberhasilan Ardan adalah sebuah tamparan keras bagi kesombongannya. Tawa sinisnya, ejekannya, tantangannya yang merendahkan, semuanya kini terasa begitu bodoh dan memalukan. Ia menatap Ardan, lalu ke panel yang menyala, lalu kembali ke Ardan. Otaknya berusaha keras untuk memproses kenyataan yang ada di hadapannya, sebuah kenyataan yang 180 derajat berbeda dari apa yang ia yakini akan terjadi. Pemuda yang ia hina dengan sebutan, dasar tukang kebun, itu, kini berdiri di hadapannya sebagai pahlawan tunggal yang telah menyelamatkan harga dirinya dari bencana sosial yang mengerikan. Ia kalah. Kalah telak dalam pertaruhan yang ia ciptakan sendiri. Dan kini, tiba saatnya untuk membayar. Keberhasilan Ardan tidak disambut dengan sorak-sorai, melainkan dengan keheningan yang pekat dan berat. Suara-suara teknologi yang kembali hidup di sekitar mereka, dengungan AC, gemericik air, justru semakin menonjolkan betapa sunyinya interaksi antar manusia di sana. Semua mata kini beralih dari panel yang menyala ke sosok Anin. Pertaruhan telah dimenangkan, dan kini tiba saatnya bagi yang kalah untuk membayar utangnya. Ini adalah momen yang ia takuti sekaligus ia paksakan untuk hadapi. Mundur berarti mengakui kekalahan total, sesuatu yang gengsinya tidak akan pernah izinkan. Dengan langkah yang terasa kaku dan berat, Anin berjalan mendekati Ardan. Wajahnya adalah sebuah kanvas dari emosi yang berperang. Pucat karena malu, memerah karena menahan gengsi, dan matanya menyiratkan kebingungan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia berhenti di hadapan Ardan, menjaga jarak seolah ada dinding tak kasat mata di antara mereka. Ia berusaha keras untuk menjaga suaranya agar tidak bergetar, mencoba memegang sisa-sisa kendali terakhir yang ia miliki, uang. Baginya, uang adalah solusi untuk segalanya, cara untuk menyelesaikan masalah, dan cara untuk mengembalikan posisi tawarnya ke tempat yang lebih tinggi. Oke, kamu berhasil, ucapnya, suaranya sedikit serak. Ia menelan ludah, berusaha mengumpulkan sisa-sisa arogansinya. Sesuai janji. Sebut saja hargamu. Berapa juta yang kamu mau? 5? 10? Aku akan suruh papa transfer sekarang juga. Tawaran itu, meskipun terdengar murah hati di telinga orang yang tidak tahu konteksnya, pada dasarnya adalah sebuah benteng terakhir dari harga dirinya. Dengan membayar, ia mengubah situasi ini kembali menjadi transaksi bisnis biasa. Ada masalah, ada yang memperbaiki, ada yang dibayar. Dengan begitu, ia bisa mereduksi kemenangan moral Ardan menjadi sekadar kemenangan finansial, menempatkan pemuda itu kembali ke dalam kotak pekerja yang bisa ia kendalikan dengan uang. Ardan tidak langsung menjawab. Ia menatap Anin sejenak, tatapannya tenang, dalam, dan sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kemenangan atau kesombongan. Ia kemudian membungkuk sedikit, mengambil lap kotor yang tergeletak di atas tas peralatannya, dan dengan perlahan membersihkan sisa-sisa kotoran dan minyak dari jari-jarinya. Gerakan sederhana itu terasa begitu simbolis. Ia seolah sedang membersihkan dirinya dari seluruh hinaan yang baru saja ia terima. Setelah selesai, ia melipat lap itu dengan rapi dan menatap lurus ke mata Anin. Saat ia akhirnya berbicara, suaranya terdengar begitu jelas, tenang, dan setiap katanya menusuk langsung ke inti kesadaran Anin. Mbak Anin, mulainya dengan sopan. Kehormatan tidak diukur dari jenis pekerjaan, dan ilmu pengetahuan tidak bisa dinilai dengan lembaran uang. Kalimat pertama itu langsung membuat Anin terdiam. Ardan melanjutkan, suaranya tetap lembut namun tegas. Saya tidak butuh 10 juta. Yang saya butuhkan, yang semua orang di sini butuhkan, sebenarnya gratis, tapi ternyata jauh lebih mahal dari apapun yang bisa Mbak tawarkan. Ia berhenti sejenak, membiarkan Anin dan semua orang di sana mencerna kata-katanya. Saya hanya minta dihargai sebagai sesama manusia. Itu saja. Dan bagi saya, itu sudah menjadi bayaran yang lebih dari cukup. Jawaban itu adalah sebuah tamparan sunyi. Sebuah tamparan yang tidak mendarat di pipi, tetapi menghantam langsung ke ulu hati kesombongan Anin. Tidak ada nada marah, tidak ada tuntutan, tidak ada balas dendam. Yang ada hanyalah sebuah kebenaran sederhana yang begitu kuat, hingga mampu meruntuhkan seluruh dinding keangkuhan yang telah Anin bangun di sekelilingnya selama ini. Ardan tidak meminta uang, ia meminta sesuatu yang Anin telah gagal berikan, pengakuan atas martabat kemanusiaan. Dan dengan menolak uangnya,
Ardan telah menunjukkan bahwa ia memiliki sesuatu yang tidak akan pernah bisa Anin beli. Harga diri. Jawaban Ardan tidak menggema di udara, tetapi langsung meresap ke dalam keheningan, memberatinya dengan makna yang begitu dalam. Kata-katanya yang tenang terasa jauh lebih memekakan telinga daripada teriakan Anin beberapa saat yang lalu. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bersuara. Semua orang yang hadir seolah menjadi patung. Saksi bisu dari sebuah momen di mana status sosial, kekayaan, dan kesombongan dihancurkan berkeping-keping oleh sebuah senjata bernama martabat. Bagi Anin, dunia di sekelilingnya seolah berputar dalam gerak lambat. Wajahnya yang tadi pucat kini memerah padam, sebuah warna merah yang menjalar dari leher hingga ke ujung telinganya. Itu adalah warna dari rasa malu yang paling murni, yang paling membakar. Tiba-tiba, ia tidak lagi melihat Ardan sebagai seorang tukang kebun. Ia melihat cerminan dari dirinya sendiri. Seorang wanita yang begitu kosong hingga harus meninggikan diri dengan cara merendahkan orang lain. Ejekannya sendiri kini berputar-putar di kepalanya seperti kaset rusak. Dasar tukang kebun, mana mungkin kamu mengerti. Tawa sinisnya sendiri kini terdengar begitu jelek dan parau. Jari telunjuknya yang tadi dengan angkuh ia arahkan pada Ardan, kini terasa begitu berat seolah menuduh dirinya sendiri. Ia merasa telanjang. Semua topeng kemewahan dan gengsinya telah dilucuti habis-habisan, menyisakan hanya seorang gadis manja yang tidak tahu bagaimana cara menghargai sesama. Pandangannya yang goyah beralih dari Ardan ke ayahnya. Ia melihat sorot mata Pak Farid. Di sana tidak ada kemarahan, yang ada hanyalah sebuah kekecewaan yang sunyi, yang terasa 1000 kali lebih menyakitkan daripada bentakan. Lalu ia melirik ke arah Bei Sumi dan para staf lainnya. Tatapan mereka tidak lagi mengandung rasa takut, melainkan sebuah kekaguman yang tak terucap kepada Ardan. Dalam pandangan mereka, Anin merasa begitu kecil, begitu terasing. Di tengah keheningan yang menyiksa itu, Ardan melakukan satu hal terakhir yang menyempurnakan kemenangannya. Ia tidak menunggu ucapan terima kasih. Ia tidak menunggu permintaan maaf. Ia hanya memberikan anggukan kepala yang sopan ke arah Pak Farid, sebagai tanda hormat dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Lalu, dengan tenang, ia berbalik, mengambil tas peralatannya yang usang, dan berjalan kembali ke sudut taman untuk membereskan sisa pekerjaannya, seolah tidak ada hal besar yang baru saja terjadi. Gerakan sederhana itu, tindakannya untuk kembali bekerja, adalah pukulan terakhir bagi Anin. Ardan tidak menganggap momen ini sebagai sebuah kemenangan pribadi untuk dirayakan. Baginya, itu hanyalah sebuah penyimpangan dari tugas utamanya. Sikapnya yang begitu membumi justru membuat Anin merasa semakin hina. Tak tahan lagi menanggung beban tatapan semua orang, tak sanggup lagi berdiri di panggung kehancuran harga dirinya sendiri, Anin berbalik dengan gerakan patah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berjalan dengan langkah cepat, hampir berlari, masuk ke dalam rumah. Pintu kaca yang ia lewati tertutup di belakangnya, menjadi penghalang fisik antara dirinya dan dunia yang baru saja memberinya pelajaran paling pahit dalam hidupnya. Semua orang tahu, ia tidak hanya masuk ke dalam rumah, ia lari untuk bersembunyi dari rasa malunya sendiri. Sore itu, langit Jakarta mulai diwarnai semburat jingga. Acara arisan Anin berjalan dengan lancar. Rumah mewah itu kembali menjadi panggung kemegahan, diterangi cahaya lampu yang hangat dan didinginkan oleh pendingin ruangan yang berfungsi sempurna. Namun, suasana di hati sang tuan rumah sama sekali tidak semeriah pestanya. Anin hanya melemparkan senyum palsu kepada teman-temannya, sementara pikirannya terus melayang pada kejadian pagi tadi. Jawaban Ardan yang sederhana namun menohok itu terus terngiang di telinganya, menjadi pengingat abadi atas kesombongannya. Sementara itu, di taman belakang yang sunyi, Pak Farid menghampiri Ardan yang sedang berkemas, hendak pulang. Pria bijaksana itu berdiri sejenak, mengamati pemuda di hadapannya dengan tatapan penuh penghargaan. Ardan, panggilnya dengan suara kebapakan. Pekerjaanmu hari ini sudah selesai. Tapi saya harap, perjalananmu yang sebenarnya baru akan dimulai. Ardan menoleh, sedikit bingung. Pak Farid tersenyum tipis. Saya sudah lama tahu siapa dirimu, nak. Saya tahu potensimu. Dan hari ini, kamu membuktikan bahwa karaktermu sama besarnya dengan kecerdasanmu. Ia lalu mengulurkan sebuah kartu nama dan sebuah amplop tebal. Di perusahaan saya, ada divisi pengembangan teknologi. Saya ingin kamu tidak lagi bekerja di bawah matahari,
tapi di bawah lampu laboratorium. Saya akan biayai penuh sisa kuliahmu sampai kamu meraih gelar insinyurmu, dan posisi magang dengan gaji penuh sudah menunggumu mulai minggu depan. Ardan tertegun. Ia menatap amplop dan kartu nama di tangan Pak Farid dengan mata berkaca-kaca. Mimpi yang telah ia kubur dalam-dalam, cita-cita yang ia pikir telah sirna selamanya, kini dibentangkan kembali di hadapannya seperti karpet merah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, bahunya yang selalu terasa berat menanggung beban keluarga, kini terasa begitu ringan. Pak, saya tidak tahu harus berkata apa. Ucapnya dengan suara bergetar, tak sanggup menyembunyikan rasa harunya. Jangan berkata apa-apa. Anggap ini bukan hadiah, tapi investasi. Saya berinvestasi pada orang yang tepat, tegas Pak Farid. Saat Ardan hendak mengucapkan terima kasih, sebuah suara pelan memanggil namanya dari arah teras. Ardan. Keduanya menoleh. Anin berdiri di sana. Ia sudah berganti pakaian, tak ada lagi jejak arogansi di wajahnya. Yang ada hanyalah penyesalan yang tulus. Dengan langkah pelan, ia mendekat, berhenti di hadapan Ardan, dan melakukan sesuatu yang tak pernah diduga oleh siapapun. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Maafkan aku, ucapnya lirih, namun terdengar begitu jelas di keheningan senja itu. Aku benar-benar minta maaf atas semua kata-kataku tadi. Aku salah. Aku malu pada diriku sendiri. Saat ia mengangkat wajahnya, Ardan bisa melihat matanya yang berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, Ardan tidak melihat seorang putri konglomerat yang angkuh, melainkan hanya seorang gadis yang sedang belajar dari kesalahannya. Ardan tersenyum tulus. Sudah saya maafkan, Mbak Anin. Malam itu, Ardan pulang bukan lagi sebagai seorang tukang kebun, tetapi sebagai seorang calon insinyur dengan masa depan yang cerah. Dan Anin, di tengah kemewahan pestanya, akhirnya menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar status. Sebuah pelajaran tentang kerendahan hati. Hari itu, sebuah sistem elektronik yang rusak telah berhasil diperbaiki. Namun, yang lebih penting lagi, dua takdir dan sebuah karakter, juga telah diperbaiki dan diarahkan menuju awal yang baru. Kisah Ardan dan Anin mengajarkan kita sebuah pelajaran yang tak lekang oleh waktu. Jangan pernah menilai buku dari sampulnya. Pakaian yang lusuh bisa jadi membungkus ilmu yang tak ternilai, dan tangan yang kasar bisa jadi memiliki kemampuan yang luar biasa. Kehormatan sejati tidak terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada bagaimana kita memperlakukan sesama. Terima kasih telah menemani kami hingga akhir cerita di Ken Arok Productions. Jika Anda merasa kisah ini bermanfaat dan menyentuh hati, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komentar, dan bagikan video ini ke teman-teman dan keluarga Anda. Sekali lagi, bagi yang sudah mendukung kami, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan untuk Anda semua. Amin. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya.